Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan buat teman-teman khususnya teknik elektromedik dan siapa saja yang membutuhkan tentang pengetahuan teknik elektromedik. Pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan bagaimana prinsip kerja dan infrastruktur manajemen rumah sakit. Kita lihat apa sih isi dari pesawat ronsen. Pada prinsipnya itu ada power supply, ada timer, ada HTT, ada blok pemanasan filamen, dan blok dari tabung. Prinsipnya adalah seperti itu. Jadi kita lihat di dalam blok ini ada power supply, akan mensuplai ke blok HTT, kemudian nanti anodanya dikirim ke tabung, kemudian yang blok lagi untuk pemanas filamen, untuk memanaskan filamen menghasilkan elektron bebas yang dikirim ke tabung, maka di situ akan terjadi tumbukan yang disebabkan beda potensial yang adanya elektron bebas. Seiring berubahnya zaman, ini akan dikembangkan terus menjadi sistem geometri. Ini adalah prinsipnya, jadi ada pemanasan filamen dulu ke filamen, kemudian juga untuk di step up ke blok HTT yang mana dikendalikan oleh timer untuk mengatur waktu. Karena dosis dari pesawat ronsen intinya adalah QVMA dan waktu, dikombinasi sedemikian rupa sesuai kebutuhan dari user. Ini adalah sebagai gambaran dari dosis pesawat ronsen. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah pesawat ronsen yang masih konvensional. Prinsipnya juga sama. Intinya ada power supply yang bisa diatur regulasinya. Regulator di sini mengatur QV dan MA. Kemudian yang bawah ini mengatur trafo filamen, tegangan filamen itu cukup 6 sampai 24 volt AC yang berfungsi untuk memanaskan filamen di dalam tabung yang menghasilkan elektron bebas. Kemudian di sini yang di atas regulator ini mengaturkan QV. Setelah QV diatur, nanti akan diring ke HTT. Dari HTT dibatasi waktunya oleh timer, dikendalikan oleh timer. Dari HTT tegangan dinaikkan, kemudian disearahkan, baru dikirim ke anoda. Pada saat inilah terjadi tumbukan elektron yang menghasilkan sinar X. Lamanya proses terjadinya sinar X dikendalikan oleh timer. Prinsipnya adalah seperti itu. Baik, setelah nyala, sinar X keluar. Itu adalah tadi yang saya sebutkan adalah prinsip dari yang sistem konvensional. Kemudian seiring berkembangnya zaman, sistem konvensional itu sudah dikembangkan menjadi sistem dengan menggunakan frekuensi tinggi atau dengan prinsip kerja dari multipose. Prinsip kerja dari multipose nomor 1 dari PLN ini, tegangan masuk, kemudian tegangan masuk dibagi dua, yaitu yang ke bawah adalah ke filamen, yang ke atas adalah nanti ke proses tegangan tinggi. Sudah saya sebutkan tadi bahwa prinsip kerja dari pesawat ronsen intinya adalah waktu, filamen, dan HTT. Kita akan sampaikan sistem multipose secara general. Dari PLN setelah masuk, tegangan masuk ke blok HTT dan blok filamen. Kita kemudian tegangan disearahkan. Kita lihat setelah tegangan disearahkan, maka menghasilkan positif dan negatif. Akan menjadi pulsa seperti ini. Terjadi pulsa yang kurang halus, kemudian distabilkan menggunakan kapasitor. Ini maka akan terjadi tegangan menghilangkan. Di sini tegangan akan lebih halus, menghasilkan positif dan tegangan negatif. Kemudian setelah mendapatkan tegangan DC yang halus, setelah digunakan kapasitor, suplai akan masuk ke blok filamen dan blok inverter tegangan tinggi. Di sini kita lihat
suplai ke trigger filamen atau trigger tegangan tinggi. Di sini ada sistem E-block inverter ini akan bekerja jika ini di-trigger dari settingan. Berapa MA yang dibutuhkan? Kita lihat yang bawah. Dari regulator ini, MA diatur sedemikian rupa sehingga tegangan akan diloloskan, dirubah dari tegangan DC menjadi tegangan AC. Apa yang terjadi? Outputnya adalah tegangan AC. Tegangan AC yang filamen masuk ke trafo filamen, di mana tegangan di trafo filamen ini akan diturunkan tegangannya karena filamen membutuhkan tegangan AC antara 6 sampai 24 volt. Setelah filamen mendapatkan tegangan, maka di sini akan terlihat filamen menyala. Dengan menyalanya filamen ini menimbulkan suatu awan elektron di dalam tabung sinar ini. Kemudian kita lihat berikutnya, yang di atas adalah trafo HTT. Trafo HTT itu sama dengan filamen tadi, di-trigger, kemudian inverter akan merubah tegangan DC, dirubah menjadi tegangan AC dengan frekuensi tinggi, kemudian masuk ke primer HTT, kemudian tegangan dinaikkan di HTT untuk menghasilkan sinar E itu antara 40 sampai 120 kilovolt. Tegangan tinggi di sini setelah keluar dari trafo tegangan tinggi kemudian disearahkan. Bagaimana hasilnya? Setelah disearahkan, ini menghasilkan tegangan tinggi DC yang stabil. Berikutnya adalah dari tegangan DC, tegangan tinggi dikirim ke anoda. Nah, kita lihat di sini anoda, ya kita lihat tegangan EV akan masuk ke anoda, terjadilah tumbukan elektron yang menghasilkan sinar. Perlu diketahui, saya sampaikan di sini adanya rotating anode. Ini rotating anode fungsinya adalah agar anoda itu berputar sehingga bila terjadi tumbukan tidak merusak material. Karena apa? Bila terjadi suatu tumbukan di sana berakibat apa? Satu, adanya kerusakan material, adanya panas dan adanya percikan. Percikan itu yang disebut 1%-nya itu menjadi X-ray. Kemudian tumbukan itu menghasilkan potensi rusaknya material, maka dilakukan putaran oleh rotating anode. Itulah sebagai gambarannya. Ini adalah gambaran dari sistem inverternya dan akan saya jelaskan pada sesi berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Ikuti pada yang berikutnya, sesi berikutnya. Salam sehat buat Supriyadi.